Halo rekan semua, kembali lagi bersama kami di SPT Online Channel. Kali ini kami akan sharing informasi tentang EBUPOT unifikasi khusus untuk instansi pemerintah. Nah, pada bagian pertama ini kami akan bahas pengenalan menu untuk EBUPOT unifikasi instansi pemerintah ini. Sebelum kita bahas detailnya, pastikan rekan terlebih dahulu like dan subscribe channel kami, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Oke, jadi yang pertama sebelum kita bahas detail step by step-nya, perlu rekan ketahui bahwa dasar hukum terkait untuk EBUPOT unifikasi instansi pemerintah ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 17 PJ 2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa bagi instansi pemerintah. Jadi itu rekan-rekan semua terkait untuk dasar hukumnya. Kemudian disebutkan dalam pasal 2 bahwa pemotong atau pemungut pajak yang melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak atas belanja pemerintah harus, nah di sini ada kata-kata harus, maka ini berlaku wajib. Satu, yaitu membuat bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Kedua, menyerahkan bukti pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak yang dipotong dan atau dipungut. Dan ketiga, melaporkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak kepada DJP menggunakan surat pemberitahuan masa bagi instansi pemerintah. Nah, kemudian di ayat 2 disebutkan juga bahwa bukti pemotongan atau pemungutan pajak ini meliputi satu, yaitu bukti pemotongan 21 atau 26 instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi instansi pemerintah, dan yang ketiga yaitu bukti pemungutan PPN atau PPNBM. Kemudian dalam ayat ketiga, SPT masa bagi instansi pemerintah ini meliputi yang pertama yaitu SPT pasal 21 atau 26 instansi pemerintah dan SPT unifikasi instansi pemerintah. Nah, di ayat berikutnya dijabarkan juga bahwa SPT unifikasi instansi pemerintah ini meliputi beberapa jenis pajak, yaitu yang pertama PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Kemudian di ayat berikutnya di ayat 4, SPT unifikasi instansi pemerintah ini meliputi beberapa jenis pajak, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT 21 atau SPT 26 instansi pemerintah dan PPN dan atau PPNBM. Jadi itu terkait untuk dasar hukum SPT unifikasi instansi pemerintah ini. Kemudian bagaimana step by stepnya untuk mengakses menu SPT ini? Jadi yang pertama, silahkan rekan-rekan buka browser dan masukkan alamat djponline.pajak.go.id. Jika muncul pop-up seperti ini, silahkan close saja. Kemudian silahkan rekan-rekan melakukan login dengan 15 digit NPWP instansi pemerintah, masukkan passwordnya dan kode keamanan. Kemudian silahkan klik login. Kemudian berikutnya rekan-rekan bisa mengakses menu lapor. Nah, silahkan klik menu lapor. Kemudian, nah ketika sudah mengakses menu lapor, kemudian silahkan rekan-rekan menuju atau klik menu pra pelaporan. Seperti ini kita klik sehingga akan muncul menu EBUPOT instansi pemerintah. Jadi akan muncul menu seperti ini. Kita pilih saja dengan klik menu EBUPOT instansi pemerintah. Kemudian maka rekan-rekan akan masuk dalam dashboard EBUPOT instansi pemerintah. Dashboardnya seperti ini. Jadi di sini akan muncul jika rekan-rekan sudah melakukan pelaporan SPT unifikasi dan SPT PPh pasal 21, akan muncul daftarnya di sini di menu dashboard. Nah, kemudian menu kedua yaitu menu SPT unifikasi. Jadi menu kedua SPT unifikasi ini ada 4 submenu, yaitu yang pertama menu pajak penghasilan, kemudian menu PPN atau PPNBM, kemudian yang ketiga yaitu menu posting, dan yang keempat adalah menu SPT masa. Nah, kita bahas satu persatu menu ini. Jadi kita menu yang pertama yaitu di menu pajak penghasilan. Nah, di pajak penghasilan ini ada menu untuk memantau atau membuat daftar bukti potong, di mana bukti potongnya adalah
PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 dan pasal 23. Kemudian di sini daftar bukti potong pasal 26 juga tersedia menu tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan pembuatan bukti potong dengan melakukan impor. Jadi tidak perlu menginput satu persatu, jadi bisa melakukan mekanisme impor dengan melalui menu impor data ini. Dan pastikan ketika melakukan pembuatan melalui impor data ini, datanya harus sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian kita menginjak pada menu kedua, yaitu menu PPN atau PPNBM. Jadi di sini untuk menu PPN atau PPNBM ini ada dua submenu kembali, yaitu daftar bukti pemungutan dan menu impor data. Nah, di menu-menu ini kita bisa melakukan perekaman untuk bukti pemungutan PPN atau PPNBM. Nah, selain juga bisa melakukan penginputan secara manual, kita juga bisa melakukan penginputan secara impor data dengan memastikan data yang kita impor sudah sesuai dengan ketentuan format yang ditentukan. Kemudian kita menginjak pada menu ketiga, yaitu menu posting. Di sini menu posting ketika kita sudah berhasil membuat bukti potong, baik itu pajak penghasilan maupun PPNBM, kita bisa melakukan posting sesuai masa pajak di mana bukti potong tersebut kita buat. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian setelah kita melakukan posting, maka kita bisa menginjak pada menu berikutnya, yaitu menu SPT masa, di mana menu SPT masa ini ada dua submenu, yaitu menu perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT masa unifikasi. Ketika bukti potong sudah dibuat dan kita sudah melakukan posting, kita step berikutnya yaitu melakukan perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT masa unifikasi untuk dilaporkan. Jadi itu untuk menu SPT unifikasi. Kemudian kita bahas menu berikutnya, yaitu menu SPT PPh pasal 21, di mana di sini ada tiga submenu, yaitu yang pertama menu bukti potong PPh pasal 21 atau 26, kemudian menu posting dan menu SPT PPh 21 atau 26. Kita bahas submenu yang pertama, yaitu menu bukti potong PPh pasal 21 atau 26, di mana di sini ada submenu yaitu untuk merekam bukti potong secara manual satu persatu dan mengunduhnya. Kemudian serta ada juga menu buat billing ketika nanti memang untuk pembuatan billing SPT PPh pasal 21 ini. Kemudian di menu bukti potong ini, bukti potong 21 atau 26 ini, ada submenu yaitu daftar bukti potong pasal 21 dan daftar bukti potong pasal 26. Nah, di sini kita bisa melakukan impor data dengan melakukan impor data dengan mengisi file sesuai dengan format yang sudah ditentukan, sehingga tidak perlu entry manual satu persatu. Kemudian ketika kita sudah berhasil membuat bukti potong ini, kita bisa melakukan step berikutnya, yaitu melakukan posting. Jadi posting, kita bisa melakukan sesuai posting di mana bukti potong masa pajak tersebut sudah dibuat. Kita bisa melakukan posting di menu ini. Kemudian berikutnya setelah kita melakukan posting, kita menginjak pada menu ketiga, yaitu menu SPT PPh pasal 21 atau 26. Jadi seperti ini ada dua submenu, yaitu perekaman bukti penyetoran. Jadi atas SPT yang sudah diposting tadi otomatis akan ada nilai, misalkan nilai kurang bayar yang harus distorkan, maka kita bisa melakukan perekaman bukti penyetoran di sini dan melakukan penyiapan SPT masa 21 di sini. Jadi ketika rekan-rekan sudah berhasil melakukan 3 step ini, maka rekan bisa melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 langsung melalui aplikasi EbuPot ini. Oke, kemudian kita berikutnya adalah menu keempat, yaitu menu pengaturan. Di menu pengaturan ini ada dua submenu, yaitu penandatangan dan submenu unit instansi. Jadi di sini intinya kita bisa menambahkan penandatangan SPT atau penandatangan bukti potong melalui menu ini dengan menginput nama dan identitas yang bertindak sebagai penandatangan SPT atau bukti potong. Kemudian
di menu kedua ini kita bisa menambahkan submenu unit instansi. Jadi submenu unit instansi, jadi kita bisa dengan mengklik tambah. Jadi seperti ini. Nah, subunit instansi kita bisa melakukan penambahan dengan mengklik menu tambah. Di sini ada ID subunit dan nama subunitnya. Di sini juga kita bisa melakukan edit atau refreshing. Jadi seperti itu rekan-rekan semua terkait untuk menu-menu yang ada dalam aplikasi EbuPod Unifikasi Instansi Pemerintah. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Salam sukses selalu dan terima kasih.